Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi Informatika kelas IT 402. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Komunikasi Data pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 yang didoseni oleh beliau Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Mungkin kita langsung masuk ke bagian penjelasan. Nah, di sini saya memilih pertanyaan atau soal bagian B, di mana di UTS ini ada dua soal, ada soal A dan ada soal B. Di sini saya memilih soal B. Pada soal B, soal yang pertama yaitu buatlah simulasi jaringan komputer yang melibatkan beberapa klien dan beberapa jenis server berbasis under Cisco, paket, tracker, atau sejenisnya. Yang kedua, jelaskan kebutuhan jaringan yang disimulasikan menyangkut fungsi atau layanan yang diberikan. Yang ketiga, jelaskan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyusun jaringan komputer. Yang keempat, simulasikan jaringan dalam bentuk topologi star, ring, ataupun tree. Yang kelima, lakukanlah sambungan koneksi fisik jaringan dalam 3 bentuk, yakni kabel koaksial, wireless, kabel UTF atau UTP, dan fiber optik untuk masing-masing topologi. Yang keenam yaitu lakukanlah routing sederhana, yakni ping dalam jaringan dari beberapa klien ke masing-masing server yang tersedia. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan performasi ping dari sisi TTL. Manakah yang lebih lama dan lebih cepat dari jenis topologi ataupun sambungan koneksi? Kita masuk ke bagian pertama. Di sini ada bagian simulasi jaringan komputer, yang mana terdapat server dan router. Antara server, router, dan switch atau penyambung ke PC1 dengan PC yang lainnya itu harus sama semua. Di sini sudah ada gambar yang bisa kita lihat. Setelah simulasi jaringan komputer ini, kita masuk ke bagian penjelasan mengenai kebutuhan jaringan. Adapun kebutuhan jaringan untuk beberapa fungsi atau layanan. Yang pertama yaitu layanan internet ataupun akses web. Kebutuhan, yakni adapun router, modem, switch, dan klien komputer. Fungsinya yaitu router bertindak sebagai gerbang antara jaringan lokal dan internet. Sedangkan modem digunakan untuk menghubungkan jaringan ke penyedia layanan internet atau ISP. Adapun switch digunakan untuk menghubungkan klien komputer dalam jaringan lokal. Dan yang terakhir yaitu klien komputer digunakan untuk mengakses web dan berkomunikasi melalui browser internet. Yang kedua yaitu layanan untuk berbagi file atau file sharing. Kebutuhan yaitu file server, saklar, dan PC client. Fungsinya yaitu file disimpan dan dibagikan kepada komputer klien melalui server file. Di jaringan lokal, saklar digunakan untuk menghubungkan server file dan komputer file. Komputer klien, Klien PC klien dapat mengakses dan memberikan catatan ke server dokumen. Yang ketiga yaitu layanan melalui email. Kebutuhannya yang pertama komputer klien, saklar, dan server email atau server email. Fungsinya email dapat dikirim
diterima dan disimpan di server email dan PC klien. Di organisasi lingkungan, klien PC dapat menggunakan aplikasi email untuk mengirim, menerima, dan membaca email. Lanjut. Yang keempat, bantuan berbagi cetak atau help share print. Kebutuhannya yaitu printer jaringan, saklar, dan klien PC. Fungsinya, dokumen dari komputer klien dicetak menggunakan printer jaringan atau jaringan wireless, biasanya memakai WiFi. Di jaringan lokal, saklar menghubungkan klien komputer dan printer jaringan. Untuk mencetak dokumen, komputer klien dapat mengirim perintah cetak ke printer jaringan. Contohnya di atas itu ada gambarnya, contoh printer. Lanjut ke layanan untuk database. Kebutuhannya yaitu server basis informasi, switch, dan PC klien. Fungsi: data dalam database disimpan, terus dikelola dan diakses oleh server database. Switch digunakan untuk menghubungkan server kumpulan data dan PC klien dalam organisasi lingkungan. Klien PC dapat menggunakan aplikasi klien berbasis informasi untuk mengirim permintaan dan mendapatkan informasi dari server kumpulan data. Soal yang ketiga yaitu tentang perangkat yang diperlukan untuk menyusun jaringan komputer. Berikut adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyusun jaringan komputer. Yang pertama yaitu router. Router adalah bagian dari perangkat keras yang menghubungkan organisasi yang berbeda. Apakah mereka serupa atau berbeda? Mengirim paket informasi dimulai dengan satu gadget kemudian ke perangkat berikutnya melalui suatu organisasi yang dikenal sebagai routing. Fasilitas Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP dan Network Address Translator atau NAT adalah dua dari sekian banyak fitur yang terdapat di setiap router. DHCP Office adalah bantuan yang dapat menyebarkan lokasi IP lain ke gadget PC. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari router. Yang pertama yaitu menghubungkan jaringan. Kedua, mentransmisikan informasi atau berbagi. Yang ketiga, menghubungkan jaringan ke DSL. Perangkat yang kedua yaitu switch. Apa itu switch? Switch adalah bagian yang kerjaannya menghubungkan berbagai gadget PC atau antar desktop PC satu ke PC yang lainnya. Biasanya komponen ini membantu pertukaran data atau informasi antara banyak komputer. Switch melakukan beberapa fungsi berikut. Yang pertama yaitu meneruskan paket data dan menyaringnya. Yang kedua, memberikan alamat resmi atau sesuai ya. Dan yang ketiga yaitu penghindaran lingkaran. Perangkat yang ketiga yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan untuk komputer yang berfungsi untuk menjaga keamanan komputer dari serangan luar. Dengan firewall, Anda harus yakin bahwa informasi pada PC atau server web terkait tidak dapat diakses oleh siapapun di web. Elemen-elemen dalam firewall meliputi yang pertama, yaitu menghentikan informasi agar tidak keluar.
Jadi hanya terdapat di PC tersebut saja. Yang kedua sebagai pos keamanan organisasi. Yang ketiga sebagai supervisor mengarahkan aliran paket ya atau aliran jaringan. Dan yang terakhir melacak aktivitas pengguna. Yang keempat, bagian dari perangkat yang harus terdapat pada jaringan, yaitu server. Server adalah tempat yang berisi berbagai jenis informasi atau catatan yang diperlukan oleh klien. Untuk terhubung ke jaringan atau meminta data yang disimpan di server, komputer klien membutuhkan komputer server. Sebagai aturan, tugas penting dari server adalah untuk memenuhi permintaan PC klien untuk informasi dan secara eksklusif bertanggung jawab atas permintaan tersebut. Selain itu, server bertanggung jawab untuk mengizinkan hak akses PC klien ke organisasi. Yang kelima yaitu kabel konektor. Kabel dan konektor. Konektor dan kabel adalah bagian nyata yang digunakan untuk mengatur koneksi dan mengkomunikasikan informasi antara gadget organisasi kerangka kerja. Nah, di sini sudah terdapat topologi jaringan star. Saya akan coba memberikan ping topologi star ini. Nah, kita sudah masuk di sini ya. Nah, di sini terdapat 5 PC atau desktop dan di tengahnya penghubung antara PC 1 dengan PC yang lainnya. Dan di sini ada 2 laptop. Kita akan coba mengirim data. Nah, sini di bawah ada keterangan successful. Nah, itulah tadi ya tentang percobaan kita. Mungkin kita coba lanjut. Nah, di sini ada fiber optik atau kabel fiber optik. Di sini terdapat ada router wireless dan router switch. Kita akan coba meng-ping. Di sini juga ada gambarnya. Nah, di sini pada PC kedua pingnya itu berhasil atau sukses, dan pada PC ketiga sukses juga, dan pada PC yang pertama atau bagian yang pertama itu sukses juga. Yang terakhir yaitu perbedaan kinerja dapat dikaitkan dengan 2 faktor utama saat menganalisis kinerja ping dari sisi TTL atau time to live. Yang pertama A, topologi, yang kedua B, sambungan koneksi. Bagian topologi menyinggung rencana dan interkoneksi gadget di dalam suatu organisasi. Jumlah hop atau segmen jaringan yang dapat dilalui paket ping sebelum dibuang diwakili oleh nilai TTL. Setiap bouncing secara teratur berhubungan dengan perangkat organisasi seperti saklar atau switch yang memajukan parcel menuju tujuannya. Nilai TTL dapat berkurang 1 di setiap hub dalam topologi jaringan yang kompleks dengan banyak hub. Akibatnya, sebuah paket dengan TTL yang lebih panjang dapat melalui lebih banyak lompatan sebelum dibuang. Karena paket dapat mencapai tujuannya meskipun harus melewati banyak perangkat perantara. Hal ini dapat menguntungkan dalam situasi di mana topologi jaringannya kompleks atau dalam. Hasilnya, kinerja ping mungkin lebih lambat tetapi lebih tangguh dengan TTL yang lebih lama.
Dan yang kedua, sambungan koneksi. Koneksi fisik atau logis antara perangkat jaringan disebut sebagai tautan koneksi. Nilai TTL dalam paket ping dikurangi 1 setiap kali melewati perangkat. Kenapa? Karena hubungan langsung antara sumber dan tujuan, misalnya organisasi terdekat atau tautan titik sorotan, nilai TTL tetap agak konsisten karena paket tiba di tujuannya dengan cepat. Namun, dalam kasus jaringan area luas atau WAN atau internet, di mana paket ping harus berjalan melalui beberapa perangkat perantara atau tautan jaringan, setiap lompatan dapat menimbulkan latensi tambahan. Conclusion atau kesimpulannya, jadi topologi jaringan dan karakteristik tautan koneksi adalah penyebab perbedaan kinerja ping di sisi TTL. Untuk topologi jaringan yang kompleks, TTL yang lebih panjang mungkin menunjukkan performa yang lebih tangguh namun lebih lambat. Sebaliknya, faktor seperti jumlah lompatan dan latensi yang diperkenalkan oleh perangkat perantara atau tautan jaringan dapat memengaruhi tingkat kadaluarsa TTL yang lebih cepat, yang dapat menghasilkan kinerja ping yang lebih cepat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.